Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Januari 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ketiga dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema perumpamaan tentang seorang penabur. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab kedua Samuel 7 ayat 4 sampai dengan 17. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 89 ayat 4 sampai dengan 5 dan ayat 27 sampai dengan 30. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23 dan Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 dan tanggal 27 Januari 2021. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan itu di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20 merupakan bacaan pembuka pada Injil Markus pasal 4 dan begitu terkenal di kalangan umat yang menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur benih. Benih yang ditaburkan dijelaskan sebagai firman tentang kerajaan Allah Tritunggal Maha Kudus oleh Yesus Kristus kepada para pengikutnya dan muridnya ketika ia sudah sendirian. Kita bisa baca dalam Injil Markus 4 ayat 10 dan ayat 14. Sementara jenis tanah tempat benih itu jatuh adalah kualitas tanggapan dari orang-orang yang mendengar firman Allah Tritunggal Maha Kudus tersebut. Kita bisa baca dalam Injil Markus 4 ayat 15 sampai dengan 20. Pesan perumpamaan tersebut cukup jelas diterangkan oleh Yesus Kristus dalam bacaan Injil tersebut, sehingga para sahabat Kuntum dapat membacanya sendiri. Meski banyak kegagalan dan penolakan, mengingat ada 3 jenis tanah yang tidak baik bagi benih, namun pasti ada yang menerima, karena ada 1 jenis tanah yang baik bagi benih, sesuai dengan janji Tuhan dalam kitab Yesaya 55 ayat 11, yaitu, firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Oleh karena itu, hari ini penulis mengajak seluruh sahabat Kuntum untuk selalu memandang kepada Allah Tritunggal Maha Kudus melalui Yesus Kristus. Jadikanlah firman Yesus Kristus sebagai roti hidup, karena bacaan kitab suci hanya akan menjadi bacaan biasa bila kita tidak mendengarkan. Dalam hal ini menyimak, memperhatikan dan berfokus, tidak menyambutnya, dalam hal ini menerimanya dengan hati terbuka, menjaga serta memelihara, dan tidak mempraktekkannya dalam perbuatan dan pemikiran serta perasaan kita sehari-hari. Dengan demikian, firman Yesus Kristus menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Marilah kita berakar di dalam Yesus Kristus, bertumbuh atas dasar firman Yesus Kristus, lalu jadilah kuat. Niscaya kita akan dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah sesuai dengan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.